Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Janji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Janji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau
dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah pada hari ini, di mana hari ini adalah merupakan minggu ke-5 di bulan keluarga tahun 2023 di GKJ Pekalongan. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito dengan mengambil tema bertumbuh dalam kebiasaan positif. Boleh kami informasikan bahwa setelah ibadah nanti akan dilakukan jalan bersama. Untuk itu, kepada semua warga dimohon untuk partisipasinya. Setelah jalan bersama akan diadakan perjamuan kasih. Baik, kita akan siapkan hati untuk memasuki tata ibadah pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dipersilahkan untuk mengambil saat hening. Saat hening disilahkan. Saat hening selesai, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria dengan bergantian. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri.
Dia. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan penuh sukacita, marilah ibadah ini kita awali, kita kuduskan dengan pengakuan. Hari ini kita bersukaria karena Tuhan menghimpun kita sebagai keluarga. Kami akan senantiasa menjadi keluarga yang bersyukur. Ibadah ini kita kuduskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih Kristus ada pada saudara sekalian. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom. Wah, hari ini semuanya nampak ceria, bersukacita, dan kita hendak merayakan penutupan bulan keluarga di GKJ Pekalongan tahun 2023. Saya melihat wajah-wajah yang tersenyum, tertawa, dan berseri. Semoga tidak hanya wajahnya, tetapi juga hati kita semua adalah hati yang berseri-seri. Untuk itu, segenap warga GKJ Pekalongan, termasuk Pepatan Comal, Kaligawe. Kaligawe mana Kaligawe? Wah, banyak. Tadi jalan kaki ya, dari Kaligawe ya? Oke, sip. Jalan sehat sudah dimulai pagi tadi. Juga Bapak Ibu tamu simpatisan yang hadir, selamat datang, dan kita merayakan ibadah ini dengan penuh sukacita di penghujung bulan keluarga. Jangan lupa nanti setelah ibadah kita jalan sehat bersama dan sarapan soto bareng-bareng, gitu nggih. Semoga kita semakin menjadi keluarga yang bersukacita. Mari kita memuji Tuhan, merayakan kasih-Nya yang begitu luar biasa. NKB 17 bait 1 dan 3 kita nyanyikan bersama-sama. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka ada di dengku, kartikamu
dalam menjalani hidup dan kehidupan dalam keluarga kita. Sering kita dapati tindakan-tindakan dan laku kita saling melukai hati sesama anggota keluarga kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, mohon pengampunan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dipersilahkan untuk menaikkan doa-doa penyesalan secara pribadi. Ya Tuhan, kami mengingat kembali akan anugerah terbesar yang sudah Tuhan berikan dalam keluarga kami masing-masing, yaitu kasih-Mu. Tetapi kami menyadari dan mengakui ya Tuhan, dalam perjalanan kami, dalam perjalanan keluarga kami belum mampu mengungkapkan pancaran kasih Tuhan dengan utuh. Saat ini kami mengakui ketidaklayakan kami ya Tuhan, dan ampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyatakan penyesalan dan dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita ungkapkan pertobatan kita dalam nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri. Sambutlah berita anugerah dari Allah. Sekalipun dosa kita begitu besar dan banyak, namun Ia memberikan pengampunan, seperti yang difirmankan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Beginilah kesaksiannya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui kesaksian Rasul Paulus, kita semua diingatkan bahwa kita ini memang berdosa, memang bercela, memang banyak melakukan kesalahan. Meskipun demikian, kita diajak untuk kembali siapa kita sejatinya, yaitu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Maka kita diajak untuk melakukan perbuatan yang baik seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita. Dan mari kita memuliakan Allah
menghayati bahwa kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah dari pelangi. Itulah kasih Yesus yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Kita pujikan bersama-sama sebuah lagu sebanyak 2 kali, Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Anak-anak semua. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Nyanyikan bersama-sama. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi, memuji Tuhan, kasih-Nya lebih tinggi dari langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Kaum pria, Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. anak-anak, Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. bersama-sama. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, serta anak-anak. Mari kita berdoa menyambut firman Tuhan bersama-sama. Kita masuki suasana teduh, kita siapkan hati kita. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu lebih tinggi dari langit. Kasih-Mu lebih dalam dari lautan, dan kasih-Mu lebih indah dari pelangi. Biarlah kasih Allah yang begitu luar biasa itu kami rasakan dengan sungguh-sungguh sebagai pribadi, terlebih sebagai keluarga. Maka ya Allah, kami siap untuk disapa oleh firman-Mu, agar kami hidup seturut dengan kasih-Mu saja. Kiranya Roh Kudus Engkau curahkan, menerangi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan kami pahami, kami resapi, dan kami lakukan dalam keseharian. Di dalam nama Yesus Kristus, yang kasih-Nya mengalahkan segalanya, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita menyimak bersama pembacaan Alkitab yang tertulis di dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya,
Sama seperti Allah telah menganggap kami layak sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami, demikianlah kami berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian pembacaan sabda Tuhan, diberkatilah kita semua yang mendengar, memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema kita hari ini yaitu bertumbuh dalam kebiasaan baik. Saya mengajak kita untuk sejenak bermain-main, untuk menghayati bahwa kebiasaan, habit itu amat sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan kita. Semuanya tangannya diangkat, Bapak, Ibu, Saudara. Anak-anak, ayo ikut bermain, anak-anak semua. Nah, Bapak, Ibu, anak-anak, Saudara, kalau berdoa tangannya seperti apa? Nah, posisi berdoa. Ada yang gini enggak? Enggak ada ya? Ada yang gini, betul ya? Ada yang gini. Nah, betul. Dari cara kita menangkupkan tangan pun sudah berbeda-beda. Oke, sekarang kita semua pilih cara yang seperti ini. Namanya apa ini ya kalau dalam bahasa ngapurancang nggih? Nah, ngapurancang. Anak-anak tahu ngapurancang? Nah, monggo sami ngapurancang. Nah. Sudah? Sekarang perhatikan jempol Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak. Yang paling atas jempol kanan atau jempol kiri? Loh. Kanan apa kiri? Yang betul toh. Anak-anak, jempol kanan apa jempol kiri? Nah, sekarang saya tanya, sing bener niku, yang betul itu jempol kanan apa jempol kiri yang di atas? Hah? Kanan? Kiri? Enggak. Nggih. Nggih, pun. Ternyata dari cara kita menangkupkan tangan ngapurancang saja ada perbedaan. Kalau saya, yang jempol paling atas itu yang paling kanan. Tapi ada Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang jempolnya itu kiri. Sekarang saya minta untuk dibalik. Nah, yang kulino jempol kanan paling atas, sekarang diubah jempol kiri yang atas. Nah, mulai. Sudah? Nah. Penak mboten? Mboten toh? Nah, nggih. Biasanya tangan kok dadi kiwa kan begitu ya. Niku mung perkara ngapurancang, simple. Karena saya terbiasa anggenipun ngapurancang jempol tengen yang paling atas, lek ngajari Bapak Ibu kula ngaten iki. Tapi saya tidak usah menyalahkan yang jempol kiri yang di atas. Ya barangkali karena kebiasaan yang menumbuhkan mereka seperti itu. Mohon boten sah udur nggih, tengen nggih. Angsal kiwa nggih angsal. Sing penting ndonga. Ana yang enggak boleh itu ngapurancang ning ora ndonga kan gitu ya. Ya kalau yang penting itu doanya. Itu hanya soal kebiasaan kecil yang bertumbuh berulang-ulang bertahun-tahun. Kalau kita biasa ngapurancang terus diminta untuk posisi seperti ini, aneh juga ya, nggak biasa, nggak enak gitu ya. Jadi kita dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan.
para peneliti, para ahli neuroscience yang kemudian mengembangkan pemikirannya dalam praktik mendidik anak-anak, itu juga kemudian mulai sadar bahwa kebiasaanlah yang bisa mengubah seseorang, kebiasaanlah yang bisa mengubah keluarga, bahkan kebiasaanlah yang bisa mengubah sebuah negara, sebuah masyarakat. Kita akan melihat sebuah video singkat tentang bagaimana anak-anak di Jepang, di Korea, di Cina itu dididik dengan sebuah pembiasaan, dengan sebuah pakulinan, dan menghasilkan komunitas masyarakat yang tertib, yang sopan, yang rapi. Kita lihat videonya, silahkan. Nah, ini simulasi etok-etoke naik bis. Anak-anak TK ada yang jadi sopirnya nggih, megang setir. Ada yang etok-etok tadi simbah-simbah bawa teken, disilahkan duduk. Lalu yang punya kursi berdiri gitu ya. Terus ada yang apa niku? Oh, gendong anak diprioritaskan. Nah, ditolong terus gocean. Datang lagi, ada yang hamil, etok-etoknya hamil ini. Oh, ini kayak awang di rumah mainnya begitu. Pak, mau hamil boneka gitu ya. Nah, kalau ada orang hamil disilakan duduk. Yang tidak hamil berdiri, gocean. Nah, itu dilakukan. Oh, ada yang napa niki? Oh, bawa tas berat. Perempuan, nah, diprioritaskan. Sudah selesai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, itu adalah contoh yang dilakukan di banyak negara yang sekarang maju tentang bagaimana sejak kecil dididik, dibiasakan menjadi komunitas masyarakat yang menghargai, yang punya empati, yang punya perhatian pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Sehingga nek mengkor diajari, sok nek numpak bis, nek ono simbah-simbah nggawa teken, awakmu ngadeg terus simbah-simbahe sing pinarak. Kalau ada orang hamil besok dikandani begini, kamu yang berdiri, ibu-ibu hamil yang duduk. Kalau hanya teori dikhotbahkan, diajarkan, penelitian membuktikan tidak cukup efektif dan tidak cukup efisien. Kalau buang sampah di tempat sampah, kalau hanya dikandani tok, itu tidak efektif. Harus ada simulasi, dilatih, dan dilatih. Konon, mereka melakukan praktik seperti ini seminggu 2-3 kali. Ada banyak simulasi yang dilakukan sehingga lahirlah komunitas yang tertib, yang sopan, yang rapi. Oke, sudah Mas Buyung, terima kasih. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih serta anak-anak yang dikasih Tuhan, ternyata pembiasaan yang baik tidak hanya menyangkut keterampilan. Kita bisa makan juga karena kebiasaan. Ketika kita masih anak-anak, ngelebok ke bubur, ngelebok ke sego tenggen tutuk mawon mboten gampang nggih. Sok kleru, sok belepotan. Lama-lama terlatih untuk bisa makan, kita bisa makan. Kita berjalan juga hasil dari kebiasaan. Dari pertama mengkurep, terus berangkang, terus rambatan, lama-lama jadi bisa berjalan. Itu juga hasil kebiasaan yang berlangsung lama. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, Rasul Paulus dalam firman-Nya pada pagi ini menggambarkan bahwa untuk bisa menumbuhkan iman, supaya gereja di Tesalonika imannya bertumbuh, ternyata Paulus tidak hanya pintar nulis surat, pintar ngajari dogma, doktrin ajaran, tidak hanya pintar khotbah. Paulus mengasihi, mendidik jemaat di Tesalonika dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Kita fokus di ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Jadi Paulus menggambarkan pelayanannya di Tesalonika bukan hanya soal teori, bukan hanya soal ajaran, dogma, bla bla bla, tapi ia sungguh-sungguh mengasihi jemaat
Dan gambaran yang dipakai oleh Paulus bukanlah gambaran seorang bapak, seorang raja, seorang gembala, dan lain sebagainya. Melainkan seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Di sini ada banyak ibu nggih. Anggenipun ngrumat putra wayah telaten mboten? Biasane ibu-ibu niku langkung telaten. Lebih sabar, lebih telaten, lebih napa nggih, perhatian gitu. Kalau bapak-bapak, saya termasuk orang yang nggak terlalu telaten, rasa sabar gitu kadang-kadang. Nah, ini kejelekan saya gitu ya. Karena mengasuh anak, ya apalagi yang masih kecil, itu butuh kesabaran luar biasa. Dan seperti itulah gambaran Rasul Paulus dalam bahasa Jawa. Kelawan sumana anggonku ana ing tengahmu, kaya patrape biyung anggone momong lan ngopeni anake. Kaya biyung anggone momong lan ngopeni anake. Momong dan ngopeni itu yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita ingin bertumbuh, tentu bertumbuhnya ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan tema kita hari ini, bertumbuh dalam kebiasaan positif. Cara yang paling efektif adalah harus dengan pembiasaan, pakulinan. Oh, aku wongnya gampang nesu. Aku pengen bertumbuh menjadi orang yang tidak pemarah, orang yang sabar. Mau dengerin khotbah peng saket buntet, mau baca renungan tentang kesabaran peng saket buntet, kalau tidak melatih hidup sabar, itu tidak akan efektif. Kalau yang bisa mengubah masyarakat adalah ayat-ayat suci, renungan, khotbah, Indonesia ini kurang apa? Saben dina renungane, khotbahe, agama apapun luar biasa banyak, tapi toh perubahannya tidak terlalu signifikan. Kalau tidak ada simulasi pembiasaan praktik, itu tidak baik. Oh, aku biasa ngomong kasar, saiki aku tak biasa ngomong halus. Atau sekarang aku biasa nek WA-an ki nyelekit, aku saiki pengen bertumbuh nek WA-an kalimatnya sing rada sopan, sing rada halus. Kalau hanya mendengarkan nasihat, khotbah, renungan, itu enggak ngefek terlalu signifikan. Saya harus berlatih nek ngomong karo anakku, karo bojoku, memilih kata-kata yang sopan, direm, sabar. Dilatih, sekali, dua kali gagal, 3 kali, 4 kali, oke lumayan. Dan seterusnya, lama-lama kita akan terlatih dan berhasil. Oleh ku ngetik komen nenggon Facebook, nenggon WA, nenggon Instagram, kasar, saat kita latih, ojo kesusu, dikirim. Diulang lagi kalimatnya, diedit supaya lebih sopan. Butuh kerja keras, butuh latihan, dan itu yang saya lakukan selama 2-3 tahun ini. Nah, kita semua pengen menjadi orang-orang yang bertumbuh. Oh, aku adalah pekerja yang malas, aku pengen bertumbuh menjadi orang yang sregep anggene pun nyambut damel. Ya harus dengan latihan. Oh, aku anak-anak yang malas belajar misalnya gitu, anak-anak yang kecil. Aku mau bertumbuh menjadi anak-anak yang rajin, harus dibiasakan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Tuhan Allah menganugerahkan kepada kita keluarga, tempat yang sangat-sangat strategis untuk membangun kebiasaan. Maka kebiasaan yang kita lakukan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita tularkan, itu efeknya luar biasa besar. Maka mari kita berhati-hati betul. Apalagi orang tua yang mendidik, mengasuh anak-anak, jangan sampai kita meneladankan hal-hal yang negatif, yang tidak baik. Atau anak-anak kepada orang tua, juga orang tua kita perlu kita hargai, kita perlu berlaku sopan, hormat kepada orang tua, dibiasakan hal-hal yang positif. Tentu butuh proses, tentu tidak mudah dan butuh perjuangan, tapi kita yakin kita akan bisa bertumbuh menjadi gereja yang lebih positif, yang lebih baik, keluarga yang lebih positif, kalau kita semua sungguh-sungguh dalam berusaha dan berjuang. Seperti ibu yang mengasuh, momong, ngopeni anak-anak, ya seperti itulah kita harus berlaku dalam keluarga. Membangun kebiasaan positif, itulah yang dikehendaki Tuhan. Selamat merayakan bulan keluarga di puncak acara hari ini, dan semoga tema bulan keluarga tidak hanya berakhir ketika acara ini berakhir. Kita terus-menerus membiasakan hal-hal yang positif ke depan,
dan kita yakin Tuhanlah yang akan terus bersama kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan memberkati. Kita masuki saat hening sejenak, dan di saat hening ini kita ingin diajak untuk meresapi bahwa keluarga kita bersama-sama kiranya menjadi keluarga yang selalu hadir untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Tidak hanya lewat ucapan, namun dalam hidup kita keseharian, keluarga kita kiranya menjadi keluarga yang menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, needing us as one. Witness your unfailing love.
hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita perbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa saya hantar. Ya Tuhan, kami ingin bertumbuh dalam kebiasaan positif, baik itu kami sebagai pribadi maupun kami sebagai keluarga. Meskipun terkadang untuk melakukannya butuh waktu, butuh proses, dan semua itu tidaklah mudah. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan menolong dan memampukan kami. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang sedang tidak sehat, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumahnya masing-masing. Kami mohon Allah mengurapi, memberkati, dan menguatkan mereka agar pulih dari sakit penyakitnya. Dan biarlah kami terus belajar, bertumbuh dalam kebiasaan positif dalam hal merawat tubuh kami pemberian Tuhan. Kami ingin beristirahat dengan cukup, kami ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, minuman yang sehat, sebagai kebiasaan yang positif kami ya Allah, agar tubuh kami bisa berfungsi dengan baik dan untuk kemuliaan Tuhan semata. Kami mendoakan anggota keluarga yang terus berjuang untuk merawat, mendidik, dan mengasuh anak-anaknya. Mampukanlah kami para orang tua untuk sungguh-sungguh membiasakan hal-hal yang baik terhadap anak maupun cucu kami. Meskipun butuh perjuangan yang tidak mudah, kami yakin Tuhanlah yang akan menolong dan menguatkan kami. Kami juga mendoakan orang tua yang sedang berjuang karena berbagai macam pergumulan ketika merawat dan mengasuh anak. Tuhan hadir, Tuhan menolong mereka sekalian. Dan kami juga mendoakan anak-anak kami ya Tuhan, yang sedang bertumbuh dalam kebiasaan-kebiasaan mereka, baik itu di rumah, di gereja, di sekolah, bahkan dalam pergaulan mereka di tengah masyarakat. Biarlah anak-anak kami bertumbuh dalam kebiasaan positif dan mereka sungguh-sungguh bertumbuh menjadi orang-orang yang taat beriman kepada Allah, tidak mudah tergoda oleh dunia. Ya Tuhan, kami teringat persekutuan kami sebagai gereja. Kami juga ingin bertumbuh menjadi gereja yang membiasakan hal-hal yang baik, yang positif. Kami yakin di tengah berbagai macam perjuangan kami sebagai gereja, Tuhan tidak akan meninggalkan. Namun Allah yang akan terus hadir dan menguatkan kami, agar kami terus bertumbuh menjadi gereja yang tidak pernah lupa berpelayanan
untuk keluhuran nama Tuhan saja. Ya Allah, kami sebagai orang-orang yang Tuhan anugerahi pekerjaan, juga ingin terus bertumbuh menjadi orang-orang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan jujur, tepat waktu, dan bekerja keras. Mampukanlah kami Tuhan bertumbuh dalam kebiasaan positif di tengah pekerjaan kami, karena kami yakin bahwa berkat Tuhan, rezeki dari Tuhan akan terus tercurah melaluinya. Namun kami teringat, anak kami, saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai yang diharapkan, kiranya Allah terus melingkupi hati mereka dengan pengharapan. Ya Allah, akhirnya kami mengingat setiap perjuangan kami, pribadi lepas pribadi, yang hendak bertumbuh dalam kebiasaan yang baik. Entah itu pikiran kami, tutur kata kami, sikap kami sehari-hari, kami ingin menjadi orang-orang yang lebih baik. Maka ya Allah, tuntunlah kami, bimbinglah kami, temanilah kami untuk bisa berjuang dalam kebiasaan kami setiap hari. Dan kami memohon agar kasih senantiasa tercurah di tengah keluarga kami, agar kami bertumbuh menjadi keluarga yang bersyukur kepada Allah, dan melalui kehidupan kami berumah tangga, nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan. Segala pergumulan kami yang lain kami serahkan kepada Allah, kami yakin Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak kita dari SD Masehi akan memberikan persembahan pujian untuk memuliakan Tuhan. Disilakan teman-teman, anak-anak dari SD Masehi.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian persembahan pujian dari anak-anak kita dari SD Masehi. Ini merupakan aset GKJ Pekalongan. Barangkali Bapak Ibu yang punya anak-anak yang mau ulang tahun mungkin bisa menghubungi Bapak Ibu guru untuk mendukung atau merayakan ulang tahun agar lebih meriah. Demikian ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk SD Masehi. Cukup Bapak Ibu, cukup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita akan menghimpun persembahan. Dan sebelum kita menghimpun persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan, nat persembahan dari Mazmur 136 ayat yang pertama. Ayat yang pertama yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian nat persembahan. Dan baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan yang sudah kita persiapkan, kita kumpulkan diiringi pujian Gita Bakti nomor 69 bait yang pertama dan yang kedua. Kumulai dari diri sendiri dan seterusnya. Jawaban Tuhan
Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersujud kembali mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami, terutama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, dan sampai detik ini, Tuhan telah memberkati kita semua. Ya Allah, kami juga mengucapkan syukur yang tak terhingga karena berkat-berkat-Mu melimpah kepada kehidupan kami semua. Ya Allah, kami pada hari ini juga menghaturkan ucapan syukur berupa persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lain yang diberikan kepada jemaat. Kiranya Tuhan memberkati. Sucikanlah persembahan ini Tuhan, sehingga bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dia bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Demikian seru doa kami Bapa. Barangkali doa ini terselip dosa dan kesalahan, kami semua mohon pengampunan. Dan doa ini kami panjatkan kepada Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Ada persembahan pujian dari Bapak Karsono. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Karsono, monggo. Untuk semua, aku minta maaf karena aku mengganggu dengan lagu.
until you come and sit a while with me. You dress me up so I can stand on my side. You raise me up to walk on through sea. I am strong when I am on the surface. Raise me up to more than I can be. When I am down and always so weary, my troubles come and my heart suddenly. Then I am still right here in the sun until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on my own. You raise me up to walk on through the sea. I am strong when I am on the surface. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Matur nuwun Pak Karsono yang telah mengaturkan persembahan pujian You Raise Me Up. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Dan selanjutnya panitia Bulan Keluarga akan memberikan kata-kata sambutan dalam rangka penutupan Bulan Keluarga. Bagi yang mewakili, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Masih semangat nggih Bapak Ibu? Matur nuwun. Yang terhormat Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, yang terhormat Bapak Ibu Majelis GKJ Pekalongan, yang terhormat Bapak Ibu semua warga GKJ Pekalongan dan anak-anak yang saya cintai. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita muji Tuhan karena atas berkat dan karunia Tuhan sehingga kami semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Ibu, Bulan Keluarga tahun 2023 GKJ Pekalongan telah kita laksanakan dengan baik dan lancar. Saya mewakili panitia Bulan Keluarga menghaturkan banyak terima kasih atas dukungan dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu Saudara sehingga acara dan rangkaian kegiatan Bulan Keluarga dari awal sampai dengan hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami menyadari Bapak Ibu bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Keluarga banyak kekurangan, maka kami mohon maaf. Monggo ada saran dan kritik yang membangun untuk kegiatan selanjutnya bisa disampaikan kepada panitia dan kepada majelis kelompok masing-masing. Atas perhatian dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Ada informasi Bapak Ibu yang belum menerima kupon dan PIN, nanti bisa menghubungi panitia di depan. Untuk menutup kegiatan Bulan Keluarga ini, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga yang mulia, kami bersyukur dan terima kasih untuk setiap campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, bulan keluarga tahun 2023 GKJ Pekalongan telah kami laksanakan, semua adalah pimpinan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena dari awal hingga akhir hari ini, Tuhan juga yang turut campur di dalam pekerjaan dan pelaksanaan bulan keluarga tahun 2023. Banyak kesalahan dan dosa yang telah kami berbuat, kami mohon ampun Tuhan, dan kiranya kasih setia Tuhan yang terus menumbuhkan cinta rasa kasih antar keluarga, sehingga kami boleh membangun dan bertumbuh di dalam kebiasaan-kebiasaan positif yang menjadi tema bulan keluarga tahun ini. Terima kasih Tuhan atas karunia dan berkat yang Engkau curahkan pada kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Mbak Arinta mewakili panitia bulan keluarga. Saudara-saudara, mari kita bersama berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian pengutusan Keluarga Hidup Indah. Syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita untuk membangun kebiasaan positif di tengah keluarga. Tuhan menghendaki kita merawat kasih dan keharmonisan keluarga. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai
melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Janji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala.